Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah sekalian, hafizakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah, juga di bulan yang mulia yang kita sekarang berada di malam Jumat yang pertama di bulan Rajab ya 1433 Hijriah. Kita bersyukur atas nikmat ini di mana Allah Subhanahu wa taala mempergilirkan waktu-waktunya, mendatangkan waktu dan waktu yang lain pergi, dan alhamdulillah kita masih senantiasa berada dalam ketaatan kepadanya. Ya, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat imannya kepada kita, keteguhan, keistiqomahan hingga kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, sebelum kita membahas hadis kita, Kitabul Iman dalam Al-Lu'lu' wal Marjan ini, sedikit kami mau mengingatkan berkaitan dengan bulan Rajab ini. Ya, karena masih ada saja pertanyaan-pertanyaan dari beberapa ikhwah atau kaum muslimin tentang hakikat bulan Rajab ini. Ya, secara singkat kami mau ingatkan bahwa bulan Rajab memang adalah salah satu dari bulan yang istimewa. Salah satu dari bulan yang istimewa karena dia termasuk dari 4 bulan yang disebut sebagai Ashhurul Hurum. Jadi di antara 12 bulan yang Allah ciptakan, ada 5 bulan yang mulia. 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, dan 1 bulannya adalah bulan suci Ramadan sebagai pemimpin semua bulan-bulan yang ada. Allah mengatakan, Inna iddatash syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. 12 jumlah bulan kata Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sejak diciptakannya langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang haram, dan jangan kalian melakukan perbuatan aniaya di 4 bulan yang haram tersebut. Ketika dia dinamakan bulan haram, artinya bulan yang dihormati. Dan ini makna haram. Karena sebagian orang memahami bulan haram cuma dilarang berperang pada bulan-bulan tersebut. Padahal itu hanyalah salah satu dari dihormatinya bulan tersebut. Bahkan tentunya ada khilaf tentang persoalan berperang di bulan-bulan tersebut. Apakah sudah sudah mansukh atau gimana. Intinya bahwa 4 bulan itu memang bulan yang dihormati. Dihormati kesuciannya dengan jalan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan meninggalkan hal-hal yang dilarangnya. Ya, karena itulah Allah mengatakan, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian berlaku aniaya di keempat bulan tersebut. Padahal sepakat ulama kita, perbuatan al-zulm, perbuatan aniaya, perbuatan yang diharamkan di semua bulan, di 12 bulan sepanjang masa diharamkan perbuatan kedoliman. Namun ketika Allah mengkhususkan penyebutan 4 bulan dilarang berbuat dolim di situ, berarti perbuatan kedoliman di 4 bulan tersebut jauh lebih besar dosanya di sisi Allah dibandingkan jika dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Dan ini yang perlu untuk kita pahamkan kepada umat. Dan kita juga melakukan amal-amal soleh secara umum. Yang melakukan amal soleh secara umum. Dan 4 bulan ini disebutkan secara tegas dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu, bahwa yang dimaksudkan 4 bulan itu adalah 3 bulan yang berturut-turut, yaitu
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, dan 1 bulan bainal Jumada wa Sya'ban, di antara Jumadal Akhir atau Jumadal Akhirah dan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab, yang disebut orang-orang Arab dulu sebagai Rajab Mudhar, ya, karena orang Arab Mudhar itu sangat menghormati bulan ini. Dan ada perbedaan pendapat di antara 4 bulan itu yang mana yang paling afdal. Ya, orang-orang Mudhar itu mengutamakan bulan Rajab dari 4 bulan atau 3 bulan yang lainnya. Ala kulli hal, Rajab ini salah satu bulan yang sangat dihormati. Dengannya kita dianjurkan memperbanyak amal-amal soleh di dalamnya. Namun yang perlu untuk kita ingatkan bahwa hadis-hadis yang banyak beredar lewat SMS atau yang lainnya itu tidak sahih. Ya, hadis-hadis yang mengkhususkan hari-hari tertentu di bulan Rajab untuk berpuasa dan menyebutkan pahala-pahala tertentu ketika melaksanakan puasa itu di bulan ini, dan juga pahala orang yang saling mengingatkannya. Itu semua hadis-hadisnya tidak sahih. Dan di antara ulama yang paling berjasa menjelaskan itu adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau menulis kitab khusus yang beliau beri judul Tabyinul Ajab fi Bayan Fadli Rajab, menjelaskan keajaiban ya tentang keutamaan Rajab. Beliau sebutkan hadis-hadis yang banyak beredar tentang bulan Rajab, dan beliau jelaskan satu persatu bahwa ternyata tidak ada yang sahih secara khusus tentang keutamaan ibadah-ibadah tertentu. Artinya apa? Kita silahkan memperbanyak amalan-amalan yang memang sudah kita ketahui dianjurkan. Ya, apa yang dianjurkan di bulan yang lain, maka itu juga dianjurkan di bulan ini. Bahkan mari kita perbanyak dan lebih memperbaiki kualitasnya. Karena itu bagi kita yang sudah biasa puasa-puasa sunnah, maka mari kita tetap pertahankan di bulan ini. Bahkan kalau bisa lebih lagi. Ya. Dan ini yang perlu untuk kita arahkan kepada umat. Karena jangan sampai memotong semangat mereka yang sudah ada selama ini. Ya, jangan yang menyebarkan SMS tersebut seakan-akan sudah ada semangat awal untuk antusias untuk mengerjakan ibadah tersebut. Maka mari kita arahkan. Tinggal persoalan niat saja. Ya. Jadi kita katakan saja, silahkan berpuasa, tapi niat saja bahwasanya berpuasa di bulan haram dan mengharapkan pahala besar di sisi Allah. Tidak mengharapkan pahala di hari khusus tersebut, tanggal 1 Rajab umpamanya atau tanggal-tanggal yang lain, dengan pahala yang disebutkan. Karena itu hadisnya lemah. Jadi kita meniatkan saja pahala beribadah, memperbanyak ibadah di bulan-bulan haram. Ya, dan Hasan Al-Basri dan Abdullah bin Umar dan banyak salaf memang memperbanyak puasa di bulan-bulan haram. Ya, bulan-bulan haram termasuk dalamnya adalah bulan Rajab ini. Ya, ini perlu untuk kita jaga semangat ini. Ya, dan bagi kita, mari kita juga menambah kualitas puasa-puasa kita. Kalau kita sudah terbiasa puasa 3 hari sebulan umpamanya, mari kita tambah puasa Senin Kamis atau sebaliknya. Ya, jadi perlu ditambah dan dibiasakan di bulan ini. Apalagi kedatangan bulan Rajab berarti sudah dekat bulan Sya'ban, yang juga dianjurkan memperbanyak puasa. Dan ketika datang Sya'ban, setelahnya adalah bulan suci Ramadan yang kita nantikan bersama. Dan inilah kita perlu banyak berdoa. Ya, semoga kita diberkahi ya di bulan ini dan kita bisa diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan. Dengan juga mengingatkan bahwa doa yang mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, Allahumma balikna Ramadan, juga hadisnya dhaif ya, sebagaimana yang sudah sering kita terangkan, sehingga bisa kita dengan doa-doa umum atau silahkan doa dengan itu, tapi tidak meyakini dia adalah sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir yang perlu untuk kita sedikit komentari tentang bulan Rajab ini, karena dia adalah bulan yang dihormati, bulan yang haram, maka mari kita jaga kesucian bulan ini dengan menjauhkan umat kita sejauh-jauhnya dengan segala macam hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah yang suci. Mulai dari dosa yang terbesar, kesyirikan, dan bid'ah, dan segala macam jenis kemaksiatan. Apalagi jika berkumpul semuanya dalam satu waktu. Ya, ini tentu saja adalah kemungkaran yang lebih besar. Dengan itu, ini yang perlu untuk kita banyak sebarluaskan. Dan ini sudah kami ingatkan di dalam beberapa majelis. Namun tidak mengapa kami takkid di sini. Ya, mengomentari ya yang banyak dipolemikkan orang saat sekarang yang sebenarnya tidak pantas untuk diikhtilafkan adalah menyikapi rencana kedatangan
si Gaga itu, ya, si Lady Gaga itu. Seharusnya di sini kita ingatkan umat bahwa jangan kita mengotori kesucian bulan Rajab. Karena dosa di bulan ini jauh lebih besar, dilipat gandakan dosanya di lain bulan yang ada. Ya, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah, saya berdosa 70 kali itu lebih ringan bagi saya jika saya berdosa di tanah haram. Artinya tanah haram, ya, tempat yang disucikan, ketika kita berdosa dilipat gandakan. Ya, dosanya, hukumannya sebagaimana insyaallah pahalanya juga dilipat gandakan. Demikian pula jika waktunya adalah waktu yang haram, waktu yang suci, waktu yang mulia, lalu orang berdosa di situ, maka di sini juga dosanya jauh berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kita ingatkan. Karena kalau 3 Juni itu sudah tetap masih dalam bulan Rajab, ya. Dan alhamdulillah yang sudah banyak yang menyatakan penolakannya. Ya, MUI juga pusat sudah alhamdulillah, dan beberapa ormas-ormas, dan alhamdulillah ya kita di Wahdah sejak bulan lalu sudah mengeluarkan pernyataan resmi. Ya, jauh-jauh sebelum ada pernyataan yang lain, alhamdulillah kita sudah sebarluaskan pernyataan resmi itu, dan itu juga alhamdulillah yang jadi pertimbangan dari Polda Metro Jaya ya untuk melarang awalnya. Ya, walaupun saat sekarang ada indikasi, ada intervensi dari asing, ya, dari negeri asal, ya, wanita tersebut untuk mencoba tetap menggolkan kedatangan orang tersebut. Ya, Allahul musta'an. Tapi mudah-mudahan umat Islam solid untuk menolak, ya, kedatangan hal tersebut, karena jika ini kita gagal di sini, maka boleh jadi sebentar lagi akan datang yang lebih gila lagi dari orang tersebut, ya, penyembah setan sudah, lalu dengan sikapnya dan hal-hal yang sangat dikhawatirkan yang suatu saat akan dianggap sebagai suatu hal yang lumrah di negeri kita. Ya, Allahul musta'an. Ini perlu untuk kita suarakan. Walaupun mungkin kita tidak akan demo-demo di jalan, tapi perlu untuk kita sebarluaskan di majelis-majelis kita, dan kita mengarahkan umat untuk menyatakan penolakan tersebut. Karena ini adalah satu hal yang perlu untuk disampaikan kepada umat, karena kita khawatir jika kita diamkan hal tersebut, maka sebagaimana kata Allah, fattaqu wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Ya, kita harus hati-hati dengan siksaan yang tidak hanya mengena orang-orang yang melakukan kejahatan, tapi akan mengena siapa saja yang ada di situ atau orang yang diam dengan kejahatan itu walaupun dia tidak menyetujuinya. Dan ini alhamdulillah, mudah-mudahan dalam waktu dekat semua ormas Islam sudah sepakat untuk menolak. Ya, walaupun kita sangat sedihkan karena ada termasuk ormas Islam yang besar justru tidak khawatir. Ya, bahkan katakan walaupun ribuan Lady Gaga datang tidak masalah dengan warga kita. Ya, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dan segera merubah pendirian yang seperti itu. Ala kulli hal, jamaah sekalian, mari kita jaga kesucian bulan ini, dan mari kita memperbanyak ketaatan amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala untuk kita semuanya.